Setelah dari kita melihat dari laporan keuangan, dari operasi perusahaan, nah kita juga bisa melihat dari analisis kontrak. Kenapa kita harus melihat dari analisis kontrak? Tujuannya apa? Tujuannya adalah melihat resiko yang bisa muncul karena kontrak tertentu. Resiko ini berkaitan dengan resiko hukum. Spesifikasi kontrak yang tidak menyeluruh menimbulkan celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, dalam buat kontrak sebaiknya ditulis dalam bahasa yang jelas dan menyeluruh untuk memaksimalkan resiko seperti resiko tuntutan hukum atau ganti rugi atau untuk meminimalisir resiko hukum yang bisa dilakukan dengan meminta bantuan konsultan hukum. Jadi ini sangat penting sekali teman-teman ketika kita mau tanda tangan sesuatu. Jadi yang namanya kontrak itu kan perjanjian antara kedua belah pihak, di mana kedua belah pihak itu harus sudah membaca isi daripada kontrak tersebut. Ya. Jangan sampai ternyata kita sudah tanda tangan tapi belum dibacakan secara menyeluruh dari kontrak tersebut. Pokoknya cair, pokoknya bisa keterima dan lain sebagainya. Nah, susah kalau sudah ada pokoknya. Yang terpenting adalah kita baca dulu kontraknya. Nah, apakah kontrak tersebut ada celah atau ada kemungkinan untuk dimanfaatkan oleh perusahaan lain. Contohnya di dalam proses hutang piutang, ya. Jadi ketika kita mau berhutang, contohnya menggadaikan BPKB mobil. Nah, kita masuk nih di bank, kita cerahkan BPKB-nya, terus kita disuruh tanda tangan. Nah, ketika dari pihak bank itu ngomong, oh ini sebagai formalitas saja kok Kak, atau ini hanya sebagai legalitas saja. Nah, jangan percaya, tetapi kita harus melihat dulu apa isi kontraknya. Ya, kebanyakan orang itu tidak mau membaca isinya, tapi mereka langsung langsung tanda tangan, langsung cair, pengennya seperti itu. Ya. Padahal kemungkinan besar ketika di dalam kontrak itu yang menang adalah bank. Ya, jadi seperti itu. Maka kita perlu membacanya secara detail ketika kita menandatangani surat perjanjian atau surat kontrak. Berikutnya adalah catatan statistik kerugian dan laporan keuangan perusahaan. Jika perusahaan memiliki database yang baik, perusahaan bisa mencatat kerugian-kerugian yang dialami dan menetapkan standar normal tertentu untuk setiap kejadian. Jika kejadian muncul dengan catatan yang tidak normal, maka manajer risiko bisa memeriksa lebih lanjut penyebabnya. Ketidaknormalan bisa terjadi karena frekuensi yang terlalu sering atau nilai kerugian yang terlalu tinggi. Analisis terhadap penyimpangan bisa membantu mengidentifikasi adanya resiko. Nah, jadi yang namanya perusahaan itu kan ada kemungkinan tidak selalu akan untung terus-menerus. Ya. Selalu ada kemungkinan adanya kerugian. Tetapi kita bisa menganalisis secara menyeluruh apa namanya? Semacam toleransi. Nah, semacam toleransi dalam sebuah bisnis. Nah, jadi kurang lebih adalah 5-10% dari kerugian dan kenaikannya. Ya. Itu pun ketika penurunannya itu cuma sedikit 1%, 2% itu bisa diminimalisir, bisa di backup oleh perusahaan. Tapi ketika sudah terus-menerus, maka itu akan menyebabkan ketidaknormalan. Sehingga apa? Sehingga perlu adanya perbaikan dalam proses pelaporan keuangan ataupun proses produksi atau proses dari perusahaan tersebut. Berikutnya yang terakhir adalah survei atau wawancara. Manajer merupakan pihak yang paling tahu operasi perusahaan, termasuk resiko-resiko yang dihadapi perusahaan. Karena itu, manajer bisa dimintai bantuannya untuk mengidentifikasi resiko-resiko yang dihadapi oleh organisasi. Dalam metode ini yang diperlukan untuk mengidentifikasi resiko adalah metodologi yang sistematis yang bisa memfasilitasi sesi diskusi. Nah, jadi ini penting sekali teman-teman, ketika adanya kemungkinan resiko itu bukan dari direktur atau dewan direksi yang memutuskan, tetapi kita lihat dulu bagaimana keadaan di lapangan. Dan salah satu orang yang bertanggung jawab dalam lapangan itu adalah manajer. Ya, maka perlu dewan direksi itu perlu melakukan rapat dengan manajer untuk apa? Untuk melihat resiko apa saja yang terjadi. Ya. Dan dari dewan direksi itu memberikan pengarahan agar resiko-resiko tersebut itu bisa
minimalisir. Contohnya adalah dari United Grain Growers, perusahaan yang bergerak di bidang pertanian di Kanada, melakukan interview atau brainstorming antara manajer perusahaan dengan manajer resiko untuk mengidentifikasi resiko. Dari hasil diskusi teridentifikasi ada 6 tipe resiko yang penting. Ya. Yang pertama adalah resiko komoditas, harga komoditas jatuh. Ya. Jadi karena bidangnya pertanian, maka untuk harganya itu tergantung dari permintaan dan juga stok di pasar. Ya, sehingga apa? Sehingga ada kemungkinan harga komoditas tersebut itu turun. Yang kedua adalah resiko cuaca. Cuaca yang tidak menentu mempengaruhi volume hasil pertanian pada saat panen tiba. Nah, ini pun juga hal yang tidak bisa dikontrol. Yang ketiga adalah resiko counterparty. Ya. Perusahaan gagal memenuhi kontrak kerjasama dengan buyers maupun mitra bisnis lainnya. Jadi ini penting sekali karena adanya perubahan cuaca dan lain sebagainya itu juga membuat hal tersebut terjadi. Yang keempat adalah resiko lingkungan. Perusahaan menghadapi tuntutan hukum karena dituduh merusak lingkungan. Ini perlu diantisipasi juga. Yang kelima adalah resiko persediaan. Persediaan hasil pertanian rusak atau membusuk. Ya. Yang keenam adalah resiko piutang. Bagian dari konsumen yang macet. Hal tersebut pun itu bisa diidentifikasi secara detail karena yaitu di adanya brainstorming dari owner dengan manajernya. Sehingga apa? Sehingga dari Dewan Direksi itu juga bisa melakukan inovasi ataupun mengatasi resiko-resiko yang mungkin akan terjadi. Jadi setelah kita mengukur atau melihat atau mengidentifikasi resiko tersebut, maka kita bisa mengukur resikonya. Setelah resiko diidentifikasi, tahap berikutnya adalah mengukur resiko. Jika resiko bisa diukur, maka manajer resiko bisa melihat tinggi rendah dan besar kecilnya resiko yang dihadapi dan bisa diketahui dampaknya terhadap operasional perusahaan. Dengan pengukuran resiko, maka bisa dilakukan prioritas resiko yang paling relevan. Pengukuran resiko biasanya dilakukan melalui kuantifikasi resiko dengan metode yang sederhana sampai metode yang sangat kompleks. Pengukuran dan kuantifikasi resiko akan sangat tergantung dari karakteristik resiko. Contohnya, resiko pasar dengan resiko kredit akan menghasilkan teknik kuantifikasi yang berbeda, sehingga pengukuran pun akan berbeda. Jadi ketika kita melakukan investasi, kita melihat nih kemungkinan berkembangnya investasi tersebut, perusahaannya ataupun bidangnya, ya, ataukah komoditasnya itu kita lihat, ya, apakah trennya naik atau trennya turun. Dalam sebuah investasi atau sebuah bisnis, tentunya ada pengukuran untuk beberapa resiko. Ya. Contohnya adalah resiko pasar. Harga pasar yang bergerak ke arah yang tidak menguntungkan atau merugikan. Ya. Teknik pengukurannya bisa value at risk atau stress testing. Adanya resiko kredit, konsumen tidak bisa membayar kewajibannya kepada perusahaan. Teknik pengukurannya adalah dengan kredit rating. Ya, dan lain sebagainya. Ini poinnya adalah semua hal itu bisa diukur dengan teknik pengukuran resiko tersebut. Tabel tersebut menunjukkan tipe resiko yang berbeda, yang menghadirkan teknik pengukuran yang berbeda. Tingkat pengukuran yang berbeda, tingkat kecanggihannya dari mulai yang paling sederhana, yaitu adalah matriks frekuensi, sampai pada stress testing yang lebih rumit. Untuk beberapa resiko sulit dikuantifikasi, misal resiko teknologi, tipe resiko ini menggunakan teknik analisis skenario, yaitu mengembangkan beberapa skenario dan melihat dampaknya terhadap organisasi. Matriks frekuensi dan signifikasi. Ya, teknik pengukuran yang cukup sederhana adalah mengelompokkan resiko dalam dua dimensi, yaitu adalah frekuensi dan signifikansi. Proses tersebut melakukan dua hal, yaitu adalah mengembangkan standar resiko, menerapkan standar tersebut untuk resiko yang telah diidentifikasi. Contohnya adalah manajer resiko membuat standar frekuensi munculnya kejadian yang merugikan dengan menggunakan 3 kriteria, misal frekuensi rendah, sedang, dan juga menengah, atau membuat signifikasi kerugian dengan normal, menengah, serius. Setelah ditetapkan standar untuk dua dimensi, maka langkah berikutnya adalah menerapkan teknik tersebut untuk menerapkan evaluasi resiko tertentu. Jadi di dalam proses investasi pun itu pun juga bisa dikelompokkan. Mana nih untuk investasi yang resikonya rendah, sedang, ataupun menengah. Tentunya dengan besarnya resiko tersebut,
itu kita bisa mengukur juga seberapa kemungkinan keuntungan dari investasi tersebut. Lebih seperti itu. Contohnya adalah evaluasi terhadap kesalahan manusia atau adanya human error dalam pemrosesan transaksi dengan menggunakan dua standar baik untuk frekuensi ataupun signifikansi. Berdasarkan pengalaman masa lalu, kejadian seperti ini sering terjadi. Manusia gampang melakukan kesalahan jika kelelahan atau tidak konsentrasi. Berdasarkan informasi resiko kesalahan manusia dalam proses transaksi bisa dikategorikan frekuensi tinggi atau signifikasi rendah. Jadi ketika ada dua tadi, jadi ketika adanya sumber masalahnya itu adalah dari kesalahan manusia atau human error, maka bisa dikualifikasikan bahwasanya frekuensi cukup banyak, tetapi signifikansinya itu rendah. Bagaimana ketika kita melihat dari sisi investasi? Nah, dari sisi investasi pun juga sama seperti itu. Ketika ternyata untuk kenaikannya itu terus-menerus, ya, tapi itu kecil, atau kenaikannya itu tinggi, penurunannya juga tinggi, itu pun juga bisa diukur. Jadi seberapa besar, seberapa eh, keuntungan yang diberikan, seberapa kerugian yang mungkin akan terjadi, itu pun bisa diukur. Jadi materi frekuensi dan signifikasi itu bisa dilihat bahwasanya adanya signifikansi, ya. Materi frekuensi dan signifikansinya itu rendah, ya. Untuk frekuensinya itu tinggi. Nah, dari sini kita bisa melihat nih, bisa mengkategorikan mana investasi-investasi yang memiliki resikonya itu tinggi dan kenaikannya tinggi, mana resikonya rendah tetapi keuntungan itu tinggi. Itu pun bisa dilihat. Contohnya adalah emas. Untuk frekuensi kenaikannya itu eh, sering. Ya, jadi frekuensinya itu sering, tetapi untuk kenaikannya itu signifikasinya itu tidak terlalu tinggi. Jadi kecil-kecil, sedikit-sedikit, tapi yaitu konsisten. Ada beberapa investasi itu yang kenaikannya tinggi, ya. Jadi signifikasinya tinggi, tapi untuk frekuensinya itu jarang. Ya. Jadi tiba-tiba naik karena adanya permintaan barang, tiba-tiba turun karena tidak adanya permintaan. Contohnya saham itu pun juga ada beberapa perusahaan yang seperti itu. Nah, maka kita perlu mengukur seberapa besar kemampuan dari perusahaan untuk melakukan investasi. Ya. Jadi kembali lagi kita bisa mengukur resiko dari investasi tersebut dari kemampuan perusahaan. Jadi contohnya perusahaan itu punya cash nih, punya perusahaan baru itu punya cash contohnya 1 miliar. Nah, itu pengen dimasukkan kemana? Oh, ternyata untuk keadaan ekonomi makronya itu tidak begitu stabil. Maka kita bisa mencari investasi yang relatif aman. Ya, oh ternyata untuk keadaan ekonomi makronya itu sudah stabil, maka kita bisa mencari investasi yang resikonya tinggi. Nah, contohnya seperti itu. Maka poinnya adalah ketika kita ingin meminimalisir resiko di dalam proses investasi, maka kita perlu memahami secara utuh investasi tersebut. Jadi jangan sampai kita masuk ke dalam satu investasi tanpa kita melihat atau mengukur resikonya. Ya. Jadi kita bisa mengenal, jadi kita harus mengenalnya dulu, baru kita terjun di dalamnya. Ya. Jadi poinnya adalah jangan sampai kita masuk ke investasi yang kita tidak tahu di dalamnya seperti apa. Ya. Kita hanya tahu kulitnya, terus kita masuk. Itu akan mengakibatkan kemungkinan untuk kerugiannya itu cukup besar. Tetapi ketika kita identifikasi nih, oh ternyata investasinya lumayan untuk keuntungannya. Nah, kita lihat, kita pelajari keseluruhan secara detail. Nah, oh ternyata resikonya seperti ini. Oh ternyata resikonya seperti ini. Kenapa demikian? Kenapa kita harus tahu resikonya? Ketika kita mengalami kerugian, kita tidak menyalahkan orang lain. Ya, jadi ketika kita mengalami kerugian, maka kita sudah tahu, oh ini memang resikonya seperti itu. Tapi ketika kita mengalami keuntungan, kita pun juga
harus mensyukuri bahwasanya memang bisnis tersebut atau investasi tersebut itu memiliki keuntungan yang baik. Nah, jadi rugi tidak menyalahkan orang lain, terus kalau untung itu ya tetap bersyukur. Nah, pokoknya seperti itu.